Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, yaitu Frenzy. Fantastis, keren gak sih? Oke, buat teman-teman semua yang baru menyaksikan podcast ini, saya ucapkan selamat datang. Dan di podcast yang benar-benar sangat fresh dan perdana kali ini, kita akan memulainya dengan hal yang fresh juga, yaitu dengan narasumber kita yang udah sangat fresh lah pokoknya. Wah, masya Allah. Yaitu kita di sini ada kedatangan Bang Charles Da Silva. Halo teman-teman semuanya. Halo Bang. Aku manggilnya Hilmi nih ya. Iya, Oh, iya Hilmi. Hilmi aja ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan. Oh, baru perkenalkan, nggak apa-apa lah ya. Nama saya Hilmi Aziz, selaku host dari podcast ini. Dan narasumber kita yang tadi telah disebutkan, tadi kenalkan, yaitu Bang Charles Da Silva. Kabarnya gimana Bang sebelumnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sangat baik. Pertanyaan awal yang sangat template mengenai kabar, dibilang template, nggak penting, tapi penting. Penting banget. Iya, karena apa? Kalau misalnya nanti ada entah permasalahan yang lain kah gitu kan, mungkin ada kesuntukan dalam pikiran gitu. Jadi kita perlu banget kayak nanya kabar. Ya, betul. Ya memang untuk kehidupan sekarang karena bisa dibilang sebagai mahasiswa akhir ya. Iya. Mahasiswa akhir yang dimana kita harus segera keluar nih dari status mahasiswa ini. Jadi untuk kesibukan utama sebetulnya menyusun skripsi dan juga sambil juga mulai bisnis juga. Lagi mulai bisnis. Bisnis apa tuh? Bisnis parfum. Wah, parfum. Ntar boleh kali ya teman-teman kita coba-coba lihat-lihat ya parfumnya apa. Boleh sangat boleh. Oke. Terus? Dan juga mungkin kemarin juga baru habis volunteeran ya, pengabdian masyarakat, karena kan memang sesuai dengan jurusanku ya, sosial. Dan juga baru membangun salah satu komunitas juga namanya Dakara Social Worker. Itu khusus untuk mempersiapkan profesi pekerjaan sosial namanya. Mungkin kalau Bang Hilmi pernah mendengar, mungkin kayaknya agak asing kali ya, profesi pekerjaan sosial itu ya. Iya, profesi pekerjaan sosial memang agak asing sih, betul. Agak asing memang, seperti kayak dokter tahu tugasnya pasien obat segala macam. Terus juga guru. Tapi ini ada namanya profesi pekerjaan sosial. Nah, jadi di UIN Jakarta sendiri itu ada jurusan kesejahteraan sosial, nanti mungkin akan menjadi profesi pekerjaan sosial. Dan di sana aku baru bangun komunitas nih. Mungkin baru kurang dari 6 bulan kali ya untuk mempersiapkan mahasiswa kepada profesi tersebut. Gitu. Dan sedikit disclaimer bahwasannya Bang Charles Da Silva ini ya salah satu mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan kesejahteraan sosial. Dan dengan segala macam kesibukannya, beliau ini patutlah nanti teman-teman sendiri bisa menilainya betapa menginspirasi kita dan motivasi kita, walaupun kita di semester yang bisa dibilang ujung tanduk lah ya, iya kan? Maksudnya antara ya tinggal dikit lagi nih, tinggal sedikit lagi untuk lulus seperti itu. Kita bisa membagi waktu dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya juga seperti itu. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini, tadi Bang Charles telah menjelaskan juga beliau selaku apa disebutnya, tim pembentuk dari Dakar Social Worker ini ya, berarti ya? Mungkin bisa dibilang foundernya ataupun CEO mungkin. CEO. Bahasa atau apa namanya company-nya. Kayak gitu. Ya, dari apa yang telah beliau dirikan, nah yang akan kita tanya-tanya ke Bang Charles kali ini itu, berhubung kita di sini mahasiswa UIN gitu, Islam yang insya Allah kental. Apanya dari segi keagamaannya, dari segi dalam berkegiatan dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Ya itu disebutnya kental tuh teman-teman. Islam yang kental tuh kayak gimana sih ya? Islam mungkin lebih kafah. Ya, kafah itu secara apa? Keseluruhan ya. Keseluruhan, secara kesempurnaan yang menyeluruh gitu dari nilai-nilai keislamannya. Nah, yang akan kita bahas di sini, kita akan menggabungkan dari sudut
muslim yang kafah dengan berakhlakul karimah dan juga interaksi sosial dengan salah satu tadi yang telah didirikan oleh Bang Charles Da Silva ini, yaitu Dakar Raja Social Worker ini. Nah, sebelum kita lanjut di sini nih, kan permasalahannya yang ada di zaman sekarang nih, apalagi khususnya mahasiswa deh, anak-anak muda, mengenai pekerjaan sosial gitu kan, itu masih awam banget. Kita bahas sosialnya dulu deh, nanti baru kita sambungin ke masalah keagamaannya kayak gitu. Kalau buat di sosial ini, kadang orang-orang itu suka mikirnya gini bang, apa sih pekerjaan sosial, paling ujung-ujungnya ya dibayar dengan terima kasih, dan juga dibayar dengan senyuman gitu kan. Nah, tanggapan dari abang sendiri yang tadi dibilang dari Dakar Raya Social Worker ini akan menjadi penyedia profesi untuk yang bergerak di bidang sosial itu jadinya bagaimana bang? Mungkin aku jelasin dulu terkait dengan Dakar Raya Social Worker. Boleh. Sebetulnya memang karena kita baru berdiri Dakar Raya Social Worker ini, yang mana sebenarnya berasal dari keresahan mahasiswa akhir juga, yang mana kita sebetulnya lebih dari 2 tahun kita belajar saat keadaan COVID ya. Nah, kita belajar di COVID dan kita merasa kurang nih dalam hal pengetahuan materi kelas, terus juga tentang perkuliahan, juga penyampaian dosen dan tidak segala macam. Yang mana kita merasakan jurusan kesejahteraan sosial ini hampir semua materi, semua mata kuliah itu sangat relate dengan kehidupan manusia. Mungkin kehidupan kita sehari-hari yang merasakan. Iya benar. Karena memang kesejahteraan sosial itu ya sebagaimana manusia pasti dia merupakan makhluk sosial. Jadi apapun mata kuliah yang kita pelajari biasanya studi kasusnya adalah berasal dari sosial itu sendiri. Jadi biasanya kita di kelas seperti itu. Namun karena memang kita COVID 2 tahun online kurang merasa kayaknya kita materinya gitu seger nih gitu. Akhirnya kita di semester 7 kemarin kita bentuklah komunitas, sebenarnya komunitas belajar untuk kembali murajaah mungkin ya materi-materi di kelas tentang sosial, yang mana memang ini berdampak nih buat masyarakat. Nah, terkait dengan berdakwah secara sosial juga masyarakat itu memang kan sebetulnya manusia itu pertama tadi ya merupakan makhluk sosial. Yang kedua, kadang manusia itu biasanya tidak bisa menolak hal baik, tapi bisa menolak hal yang benar. Tidak bisa menolak hal yang baik. Seperti ini, agama Islam itu kan benar gitu ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan interaksi sosial ataupun sebuah bantuan ataupun kegiatan sosial itu kan baik gitu ya. Nah, jadi kadang manusia itu mereka itu menerima hal yang baik, kadang untuk hal yang benar kurang masuk. Kadang mereka logikanya itu untuk agama Islam gitu ya. Itu juga dia bisa membantah, bisa menolak. Makanya banyak juga kan kita orang-orang muslim juga yang kadang ibaratnya tidak agak jauh dari agama segala macam karena memang dia tidak terlalu mendalami agama. Tapi kalau untuk hal baik, dia secara naluri manusia, secara kebutuhan manusia dia menerima. Karena itu dirasakan secara sosial. Itu mungkin sosial, kita udah berdakwah secara sosial. Jadi itu ya mungkin Dakar Social Worker. Karena kenapa memang dibilang kita penting juga memperhatikan ruang sosial, termasuk juga melakukan hal yang kita bisa ya sebagaimana yang hadis Rasulullah gitu ya. Sangat terkenal juga, kadang ada tuh di dalam moto hidup kita. Biasanya moto hidup itu biasanya kita khairun nas tanpa ma'amlin nas. Jadi gitu kan. Ketika ditanya moto hidup kamu apa? Baik-baik manusia yang bermanfaat lah. Ketika sebaik-baik manusia, ya itulah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu Rasulullah gitu ya. Simpel banget logikanya seperti apa ya, kalau memang kamu mau menjadi manusia terbaik gitu ya. Ya jadilah manusia yang memiliki kebaikan juga kepada manusia yang lainnya. Dalam hal ini kan kegiatan sosial gitu ya. Kebaikan hal ini kan memang apapun yang bisa kita lakukan sebagai manusia dengan manusia lainnya. Dan juga memang ada juga yang namanya hablum minallah, hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia. Satu hal juga mungkin yang kadang membuat diriku pribadi juga mikir kayak ketika kita memiliki membuat kesalahan kepada Tuhan kita, kepada Allah, biasanya kan kita bertobat gitu ya, minta maaf, itu mungkin Allah bukan mungkin, pasti Allah akan mengabulkan, memaafkan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan dengan manusia, dalam hal ini adalah hablum minan nas, sosial,
itu manusia tersebut belum tentu bisa memaafkan. Jadi terkadang kita juga apa ya, terlupakan atau terbiaskan dengan hal-hal yang dalam hal sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, dalam ini dalam sosial. Mungkin itu ya kali Mas Ilham. Iya. Bang Ilham ya. Tadi pas disinggung perkara hablum minallah dan hablum minannas gitu kan, yang dimana berarti kalau hablum minannas itu kalau kita misalnya tadi minta maaf pada Allah itu gampang gitu kalau bahasanya kan. Ya mudah lah, ya tinggal kita beristighfar mohon ampun, Allah akan mengampunkannya gitu. Dan berbeda halnya kalau misalnya kita mempunyai permasalahan kepada manusia gitu yang notabene ya makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah kayak gitu kan. Kadang kalau kita punya salah pun kadang belum tentu dimaafin begitu. Nah, jadi hambatan juga tuh. Ya kan? Kalau misalnya kita mau berdakwah dalam lingkungan sosial ini. Cuman yang saya jadi bingung gini. Saya pernah ini Bang, apa namanya? Berkegiatan sosial seperti contoh ya saya ambillah Karang Taruna kayak gitu. Kita mau mengadakan kegiatan keagamaan yang dibalut dengan sosial, tapi ada konfliknya gitu. Konfliknya itu di mana? Konfliknya itu di warga. Warganya itu dia ada yang bahasanya itu dia pandang sebelah mata kepada pimpinan wilayah. Karena kan di bawah naungan RW gitu kan. Nah warganya itu ya bisa dibilang tuh kontra lah sama RW itu kayak gitu. Di sini kita mau mengadakan namanya kegiatan maulid saat itu, keagamaan. Di sosialnya kita ngambilnya dia apa nilai sosialnya itu kita mau ngambilnya kayak kita sebelum mau ada santunan segala macam. Otomatis kita mau berusaha bagaimana caranya kita bisa tetap melaksanakan hal tersebut gitu. Tapi kita nih punya indikasi-indikasi yang bisa dibilang kayak apa ya rumit gitu nyari jalan keluarnya. Contohnya kita mau mengadakan kegiatan itu dengan mencari dana lah contohnya kayak gitu kan. Itu sulit banget. Kayak gimana ya? Ya soalnya kebiasaan dari teman-teman itu sendiri tuh Karang Taruna itu sendiri dia tuh nyari dananya itu kayak pakai proposal, kayak mohon dana-dana dari warga-warga sekitar. Karena tahu kita di bawah naungannya si RW ini gitu kan. Jadi kayak sungkan gitu. Nah, kalau dari Bang Charles sendiri dah, kalau misalnya ada di posisi aneh kayak gitu dengan permasalahan kayak gitu, kita mau bergerak dalam lingkungan sosial di bawah dan keagamaan juga. Tapi adanya konflik kayak gitu, emang kayak gimana tuh caranya saya? Menurutku gini ya, terkait dengan konflik itu bisa timbul karena ada beberapa sebab-sebab tertentu. Iya sih. Nggak mungkin langsung tiba-tiba kita berniat baik gitu kan, ingin melakukan kegiatan sosial di lingkungan terdekat, tapi tiba-tiba terjadilah konflik ataupun warga tidak terima dengan itu. Mungkin ada sebab-sebab sebelumnya. Mungkin saja memang terkait dengan bagaimana cara Karang Taruna tersebut mengajak masyarakat ataupun dulu pernah melakukan kegiatan yang memang saat itu tidak melibatkan masyarakat. Jadi gini, Mas Hilmi ya, di teori apa namanya pembangunan masyarakat itu ada yang namanya participation rural appraisal. Jadi di mana dalam ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan intervensi kegiatan lah ya, itu harus melibatkan pesertanya, harus melibatkan target pesertanya. Dalam hal ini mungkin kita ingin melakukan suatu kegiatan di lingkungan masyarakat mangga lah, Karang Taruna segala macam satu RW atau satu RT. Yang dimana ketika kita tidak melibatkan dari awal perencanaan sampai dengan akhir, ataupun tiba-tiba masyarakat hanya kebagian tanda kutip ya permohonan dananya aja nih, walaupun niat kita baik, nanti mungkin akan bisa memberikan orang-orang yang mungkin membutuhkan di lingkungan terdekat. Tapi kan ibaratnya ketika informasi itu sampai ke warga hanya di permohonan dananya saja, yang dari awal tidak libatkan, ya itu akan terjadi yang namanya ketidakpercayaan, ataupun akan terjadi masyarakat itu tidak terlibat dalam kegiatan ini, tiba-tiba ada aja. Nah, makanya harus melibatkan masyarakat. Kayak misalkan, kenapa sih kita harus melakukan kegiatan sosial ini? Oh ternyata ketika didata oleh Pak RT, Pak RW, ada di tetangga kita ada beberapa rumah loh yang memang membutuhkan ini, anaknya sekolah dan macam, atau tidak sekolahkan, atau
dalam hal pendapatannya berapa datanya. Nah itulah yang kita lakukan diskusi bersama masyarakat. Karena itu mungkin salah satu keberhasilannya ketika mereka tidak bergerak sendiri, Iya. tidak hanya pemuda HP saja lu buka. walaupun Iya sih. Karang Taruna itu memang isinya pemuda, tapi ketika kegiatannya untuk masyarakat ya maka masyarakat harus dilibatkan. Makanya dari awal masyarakat sangat support, kita setuju nih untuk melakukan bantuan sosial segala macam. Nah, udah akhirnya sampai ke permohonan dana pun tanpa kita harus membuat proposal, tiba-tiba ujuk-ujuk minta pun mereka akan menghampiri kita karena gitu. semua rencana itu mereka sendiri yang Iya. mengasih solusi. Jadi seperti itu sampai dengan akhirnya bahkan bisa jadi kegiatan satu bulan itu tidak berhenti di hari itu saja. Setelah itu mungkin nanti ada akan berubah perilaku masyarakat terhadap orang tersebut, kayak akan simpati dia, akan empati, sehingga terjadilah kerukunan warga di sana. Itu mungkin rukun tetangga, mungkinnya rukun warga segala macam. Mungkin itu yang bisa disebut salah satunya di organisasi Karang Taruna gitu. Berarti ya memang harus diselidiki lebih jauh lagi kan penyebab dari adanya contoh konflik atau permasalahan yang tadi kita obrolin gitu. Nah, balik masalah remaja muslim lah bahasanya gitu kan, muslim yang kita dimana di sini tetap berusaha yang sebaik-baiknya menegakkan kembali fondasi-fondasi keagamaan kita, terus ya bagaimana caranya kita bisa berakhlakul karimah gitu. Sebagai muslim yang kafah, itu muslim yang bisa berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah ini berarti kan sebagai salah satu dorongan atau dasar kita untuk bisa melakukan aktivitas sosial itu menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih mudah kayak gitu. Jadi kalau dari Bang Charles sendiri, dengan adanya pernyataan tersebut dari muslim yang kafah, itu muslim yang berakhlakul karimah, terus sebagai dasar dalam kita melakukan kegiatan sosial, itu contohnya seperti apa? Yang relate aja deh contohnya. Bukan contoh yang relate, maksudnya yang emang seringan kita tahu, sadar, padahal seharusnya dia tuh kalau misalnya punya etikanya dikit, akhlaknya dikit, adatnya bagus dikit, dia sebenarnya bisa tuh gitu. Biasanya itu celotehan-celotehan yang berasal dari orang lain gitu. Iya. Sebenarnya menarik nih Mas Ilmi. Kenapa? Karena gini, tadi aku sampaikan di awal ya, kadang itu manusia bisa saja dia menolak kebenaran, tapi untuk kebaikan dia tidak bisa menolak secara nalurinya, secara kemanusiaannya. Contoh, Rasulullah ketika beliau sebelum menjadi nabi, beliau itu kan dikenal dengan berbagai gelarnya ya, Alamin, juga Siddiq, amanah juga kan beliau tuh di masyarakat kafir Quraisy yang saat itu dunia jahiliyah itu sangat tinggi-tingginya lah gitu ya. Perbudakan, terus juga perzinahan, terus kapitalis ya, maksudnya orang-orang kaya semakin kaya, terus orang-orang yang miskin dia tidak berdaya, terus ya banyak lah hal-hal jahiliyah yang ada di saat itu, masyarakat saat itu. Tapi apa yang yang Allah persiapkan kepada Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi ya di umur 40 ya. Nah, itu kan panjang prosesnya ya. Ya beliau itu dibekali oleh akhlakul karimah dulu kepada masyarakat sekitar, sosial. Dalam hal ini dia tidak dibenci oleh tetangganya. Dia tidak pokoknya dalam hal setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat pasti ujung-ujungnya ke Rasulullah. Iya. Sampai ke waktu itu ini mungkin cerita terkenal banget ya dari surah Rasulullah itu, ketika misalnya ada bani kaum gitu ya, di Quraisy itu yang setiap kaum itu biasanya dia merasa kaumnya itu lebih baik daripada kaum yang lain. Yang mana peninggalan Nabi Ibrahim saat itu adalah batu Hajar Aswad ya, yang ditemukan kembali oleh salah satu masyarakat Quraisy juga. Mereka berdebat nih, siapa yang lebih berhak untuk memindahkan batu tersebut di sudut Ka'bah. Nah, sehingga ada 4 kabilah saat itu ya yang berdebat, dia lebih berhak karena dia lahir dari nasabnya gini. Dia lebih berhak karena dia dari dulu merawat orang-orang yang berhaji, orang-orang yang Mekah, dia yang beribadah segala macam, mereka punya alasan masing-masing. Sehingga mentok perdebatannya, bertanyalah atau meminta pendapatlah kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menyarankan saat itu kan membawa satu kain yang 4 segi 4, yang mana setiap masing-masing kabilah perwakilannya memegang ujung-ujungnya batu hajar aswadnya ditaruh di tengah-tengah, akhirnya dipindahkan secara bersama.
saat itu Islam belum ada kepada Rasul belum jadi Rasul gitu ya. Nabi Muhammad saat itu belum jadi Rasul. Hal dalam hal ini apa? Sosial ataupun akhlak ini itu diterima oleh naluri manusia. Nah, memang sayangnya kan ketika Rasul jadi Rasul dan menyampaikan kebenaran gitu ya tentang keislaman, mereka itu tidak menutupi. Nah, makanya kan disebut sebagai kafir ya. Kafir itu kan berarti dia tertutup ya. Karena dia merasakan kebaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi dia tidak menerima kebenaran. Karena dia akan takut hilang jabatannya, akan takut hilang kekayaannya segala macam. Nah, itulah sedikit kisah tentang akhlaknya tadi gitu ya. Nah, berarti apa? Karena dalam hal ini ya ketika kita ingin berdakwah kepada madu ataupun kepada orang-orang sekitar kita, ya pertama kali memang yang kita utamakan adalah akhlak kita sendiri, dakwah bil hal gitu. Kadang kan itu yang lebih terpenting. Kebanyakan juga mungkin dari teman-teman kita yang mereka itu baru hijrah, misal baru merasakan kebenaran, mungkin saking semangatnya dia merasakan, oh gue merasakan keindahan dari ajaran Islam nih, misalkan gue seperti ini. Ketika dia melihat suatu kemaksiatan ataupun suatu hal yang buruk di hadapan dia, kadang cara masuknya itu terlalu kasar sehingga bisa dibilang sebagai tidak diutamakan akhlak yang baiknya. Makanya memang masih ilmiah terkait dengan dakwah ini, itu yang salah satu yang paling penting itu adalah akhlaknya dulu. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ya, ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati hasanah wa jadilhum billati ya." Memang kita harus oke deh, kita wajib berdakwah. Kita wajib berdakwah untuk mengubahnya dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan cara kita berdakwah ini seperti apa? Nah, ini yang disebut sebagai sosial. Itu loh. Ini yang disebut sosial. Kita mempelajari cara perbuatan manusia tersebut bagaimana, cara berkomunikasi kita, cara kita masuk, cara kita membantu. Itulah yang disebut sosialnya tadi. Dakwahnya kebenarannya oke lah. Cuman cara masuknya agar kebenaran itu sampai kepada teman-teman kita, itu bagaimana, itu disebut cara sosialnya tadi. Itu yang pentingnya ya tadi. Oke, jadi kalau dari hal yang tadi barusan diceritain juga tuh menarik banget tuh. Iya. Buat sebagai apa disebutnya ya, arah pandangan kita kalau misalnya mau melihat dari sejarah tentang bagaimana sosial itu berlaku gitu kan, bagaimana sosial itu mempunyai sikap dalam keberhasilan berkehidupan sosial dan adanya permasalahan perdebatan banyak sana sini, jadi bisa menyelesaikan. Cuman bagi manusia yang mau belajar berakhlakul karimah, ada nggak sih yang saya kayaknya pernah dengar deh gitu, apa kalau muslim yang mau berakhlakul karimah itu dia berakhlak sama dirinya sendiri, itu gimana sih maksudnya? Kalau iya maksudnya kan kalau kita mau berakhlakul karimah kan maksudnya kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih, belum ya, nggak mungkin lah kita langsung secara luas, entah dari diri kita sendiri, entah keluarga kita, jadi dimulainya kayak gitu, keluarga kita, kerabat-kerabat di situ kan. Nah, itu gimana maksudnya? Seperti apa kalau misalnya kita berakhlak pada diri kita sendiri, itu maksudnya gimana? Aku jadi inget cerita kemarin ya Mas Iling. Jadi kemarin aku habis pengabdian masyarakat ya di di Pulau Papua saat itu ya. Itu sekitar sama perjalanan mungkin kurang dari 1 bulan, 24 hari. Lamanya aku di perjalanan juga di masyarakat sana, itu kan kita mau melakukan program sosial dan macam masyarakat di Jawa, merasa kayak wah kita sangat bermanfaat nih untuk masyarakat. Tapi satu pelajaran yang betul-betul diriku dapat kemarin waktu pengabdian itu apa? Ternyata berdampak untuk masyarakat itu seseru itu ya. Tapi sayangnya mungkin gini ya, kayaknya di lingkungan tetangga di rumahku yang di Bogor saat ini gitu ya, kayaknya nggak semaksimal apa yang aku lakukan jauh-jauh di Papua. Kadang emang suka begitu sih, yang kadang di dekat kita nggak maksimal gimana, yang jauh malah kata lebih interest gitu ya. Interest kan, merasa kayak wah, gua harus memberikan impact yang besar nih. Tapi kadang lupa sama tetangganya bagaimana, apakah sudah memberikan kebaikan seperti apa, seperti apa kan. Makanya kemarin punya janji tersendiri terhadap
diri sendiri gitu ya, harus memperbaiki diri juga, dan juga ibaratnya mungkin harus lebih lagi lah berinteraksi dan peduli terhadap lingkungan tetangga dekat rumah. Karena kan ya ketika kita meninggal nanti, kita sakit, orang paling pertama ya yang akan membantu kita ya tetangga kita. Iya bener banget. Itulah pentingnya sosial kan. Ya berarti memang secara keseluruhan dari awal kita bahas tentang sosial, kita udah ngobrolin tadi tentang akhlak juga ya kan, dari kita sahabat-sahabat Nabi, masalah tadi peletakan batu Hajar Aswad, terus juga memulai kita berakhlakul karim terhadap diri kita sendiri. Ya, berarti kan kalau kita korelasikan dengan kita hubungkan korelasikan sama aja sih. Takutnya terlalu tinggi nih buat saya teman-teman. Kalau kita hubungkan dengan interak atau berkegiatan sosial lah bahasanya. Ada salah satu keyword dari adanya kita berakhlakul karimah, kita berinteraksi sosial, kita berkehidupan di lingkungan sosial, berarti kita bersosialisasi lah gitu kan di lingkungan. Ada namanya mengabdi kepada masyarakat, ngabdi gitu kan. Belum minanas tadi kayak gitu. Yang telah kita dapatkan sebenarnya ini udah kompleks sih, udah lumayan menyeluruh gitu apa yang kita pengen dapetin, dari bagaimana cara kita ingin menjadi manusia yang kafah, dari segi akhlakul karimah ya kan, kita mulai dengan diri kita sendiri. Terus kalau ada yang salah tolong diingetin ya. Ya kan, kita mulai dari diri kita sendiri, terus habis itu tadi setelah kita dari diri kita sendiri, kita coba seharusnya bisa membenahi dengan kepada tetangga-tetangga yang terdekat terlebih dahulu gitu. Dengan berakhlakul karimah itu kita bisa lebih mudah dalam menjalankan kegiatan sosial kita. Ya karena setahu saya ya akhlakul karimah itu luas. Contohnya dari cara kita berbicara kepada yang lebih tua, ya kan ya Bang ya? Terus kita bersikap kepada yang lebih muda, menyayangi yang sama juga. Apa kalau bahasanya, kalau sesama tuh dirangkul jangan dipukul gitu kan. Kalau yang sayangi jangan caci maki gitu. Yang penting juga terhadap diri kita ya, kan siapa kita itu tergantung bagaimana lingkungan kita gitu. Iya betul sih. Ya tergantung lingkungan kita gitu ya. Ya ketika kita ingin berusaha untuk menjadi orang yang baik, memiliki akhlak yang baik, kita cek dulu nih bagaimana sih orang-orang kita, bukan kita sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha ingin menjadi baik juga gitu ya, ingin memiliki akhlak yang akhlakul karimah juga, kayak gitulah gitu ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu kali buat Bang Charles yang telah hadir di podcast kali ini. Ilmunya banyak banget yang bisa teman-teman catat dan bisa diimplementasikan. Semoga dari apa yang telah kita obrolin ini menjadi berkah dan banyak hikmahnya juga. Jangan, kalau saya sering bilangnya gini, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi masuk, aduh susah, tapi masuk kuping kanan, dipikirkan baik-baik di kepala, dicerna, diresapi di dada, lalu kita implementasikan. Mungkin itu aja Bang Charles, terima kasih banyak telah hadir dan sudah ngasih banyak ilmunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan itu aja, jangan lupa diamalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.